silakan Anda. Halo, selamat sore menjelang malam. Nama aku Joel. Sekarang semester 7 di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Si, Lulusan akuntansi. apa kabar Jul di Bandung? Ya ginilah hidup. Aman-aman aja. Aduh. Nah, ini aku mau wawancara nih tentang agama atau kepercayaan kamu nih. Boleh nggak Tentang apa, sorry? Tentang agama dan... kepercayaan kamu? Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh, dipersilahkan. Sebelum pertanyaan mendalam nih Jul, Eh, Joel nih menganut kepercayaan apa sih? Kalau aku menganut kepercayaan itu Kristen. Kristen Protestan kalau aku. Oh, apa sih yang dimaksud dengan Kristen Protestan? Kalau dari aku sendiri, ya Kristen itu mengajarkan kasih. Mengajarkan kasih, pemberian dan pengampunan. Ya udah sih, Oh, sisanya ya namanya agama nggak ada yang pasti nggak ada agama yang mengajarkan tentang hal yang buruk. Pasti oke. semua agama mengajarkan hal yang baik, tapi uniknya agama Kristen ini menurut aku, di Kristen inilah mengajarkan kasih dan makna hidup Oh, begitu. menurut Joel nih makna dan tujuan sebagai umat Kristen Protestan itu apa? Kalau dari aku sendiri, maknanya itu yang menjalin hubungan dengan Tuhan, di mana aku menjalin dengan hubungan itu dengan Tuhan, aku juga mengaplikasikan itu juga kepada orang lain. Dengan aku mengaplikasikan bagaimana aku menjalin dengan Tuhan kepada orang lain, ya aku berarti meneladani Tuhan dalam hidup aku. Dengan Hmm, mencerminkan ajaran Kristus, hidup dengan integritas, dan membantu sesama. hmm, men- Menurut Joel ini contoh-contoh manusia yang dianggap beragama Kristen Protestan itu seperti apa? Apa, sorry? Menurut Joel nih, contoh-contoh manusia yang dianggap beragama Kristen Protestan itu seperti apa? Yang dianggap agama Kristen Protestan. Seperti menjalani ibadah setiap minggu kah atau seperti apa? Kalau menurut aku pribadi, ya yang pertama sesuai dengan perintah Tuhan, di mana di hari ketujuh kita harus bergereja. Nah, banyak yang aku lihat di sekitar kita ini banyak orang Kristen yang bisa disebut kapal selam, di mana dia munculnya pas hari Paskah doang, terus nyelam lagi pas udah nggak ada hari besar, terus muncul lagi pas di Natal. Yang menurut aku hal orang yang kayak gitu belum pantas sih dibilang sebagai orang yang beragama Kristen. Ya itu kayaknya cuma orang-orang Kristen KTP doang. Tapi kalau yang orang Kristen sebenarnya itu dia baca Alkitab, dia rajin ke gereja, dia dan mengaplikasikan seluruh apa yang dipelajarinya di Alkitab ke dalam kehidupan sehari-harinya, baik itu dengan melayani, hidup dengan prinsip-prinsip kasih, kebaikan yang diajarkan di Alkitab dan sebagainya. Begitu. Menurut Joel nih, apa makna dan tujuan diajarkan oleh agama Kristen Protestan? Kalau yang aku tahu nih ya, yang seperti aku bilang tadi, agama lain pasti juga mengajarkan hal-hal yang baik gitu. Gak ada agama lain yang mengajarkan hal yang baik. Tapi yang paling ditekankan pada Kristen ini tentang cinta kasih gitu, pemberian dan pengampunan. Ya balik lagi, kita meneladani Yesus Kristus yang penuh dengan cinta kasih gitu. Itu sih yang paling penting dalam hidup iman Kristiani, kalau menurut aku ya. Wah, sangat dendam sekali ya, Joel. Oh, oke. Terima Mana ada. kasih telah diberi kesempatan untuk mewawancarain Joel untuk hari ini. Udah, cepat kali. Hai Cindy. Hai, Hari ini saya mau wawancara nih tentang agama kepercayaan kamu nih. Boleh nggak ya? nggak boleh. Boleh dong. Ah, sebelum ke pertanyaan mendalam nih, Cindy ini menganut kepercayaan apa? Kalau aku ini agamanya Katolik. Oh, kau boleh tahu kenapa sih alasannya menganut kepercayaan Katolik?
mengikut orang tua aja sih. Jadi kan orang tua saya Katolik, jadi saya ikut Katolik dan saya nyaman. Menurut pandangan Cindy ini sebagai Kenzi, apakah hikmah agama yang relevan dengan kehidupan dijalani Cindy? Apakah sudah sesuai dengan diinginkan? Kalau menurut saya pribadi sudah sesuai ya. Soalnya kan kalau hikmah dan nilai yang bagi saya itu dalam keagamaan ini kan kayak kasih sayang. Terus kita juga ada etika, ada moral, ada tanggung jawab juga. Dengan keyakinan agama kita juga punya inspirasi lebih lagi dalam menjalani kehidupan sesuai yang diajarkan dari agama saya di Katolik. Jadi saya juga setiap ibadah di hari Minggu juga dapat apa sih namanya kayak pengalaman-pengalaman, hal-hal yang masuk di kehidupan saya gitu. Wah, sangat mendalam sekali ya. Sedang menjalani Iya ibadah dong. terus. Oke, terima kasih Cindy sudah luangkan waktu Sama-sama. untuk saya wawancarain kamu. Semoga sehat selalu ya Cindy. Thank you banget loh ya. Thank you banget. Bye-bye. Bye. Oke, perkenalkan nama Anda. Perkenalkan, nama saya Jeslim, umur saya 21 tahun, saya beragama Buddha. Menurut Jeslim, apa yang dimaksud dengan agama Buddha? Agama Buddha itu menurut saya itu adalah fondasi ya, sebuah fondasi kepercayaan di mana itu dia mengatur umat manusia untuk lebih baik, untuk lebih tahu aturan. Jadi kayak kalau gak ada agama itu kayak manusianya hidup itu tidak beraturan gitu. Wah, Pak, apa sih makna dan tujuan agama sebagai umat agama Buddha? Sebagai umat agama Buddha, kami itu diajarkan untuk hidup di dunia ini untuk berbuat kebaikan. Ya, ini dimana kita berbuat baik itu untuk melepaskan rantai penderitaan hidup. Yang dimana penderitaan hidupnya terdiri dari 4 fase, yang dimana lahir, tua, sakit, dan mati. Itu. Menurut Jesslyn nih, contoh-contoh manusia yang dianggap beragama Buddha itu seperti apa? Seseorang itu yang bisa dianggap beragama itu, menurut saya itu kayak dia menerapkan ajaran-ajaran yang dipelajari oleh agamanya itu sendiri, dan dia menghargai sesama umat beragama lain. Jadi dia kayak semua agama dianggap sama, dianggap teman gitu. Menurut Jesslyn nih, makna dan tujuan diajarkan oleh agama Buddha itu apa? Seperti yang saya bilang tadi, yang itu yang mengakhiri penderitaan hidup. Nah, agama Buddha juga kami itu memiliki tujuan itu. Satu tujuan yaitu di mana kami harus terlahir atau meninggalnya itu masuk surga itu. Jadi kita harus berbuat baik selama hidup. Jadi nanti ketika kita meninggal kita bisa pulang ke surga itu. Itu tujuan hidup agama saya. Sangat mendalam sekali. Terima kasih Jeslim telah sama-sama. Boleh mewawancarai Jeslim ya. Ya, sama-sama. Halo, perkenalkan nama Anda. Oke, perkenalkan nama saya Jackson, saya berumur 21 tahun dan agama saya Konghucu. Menurut Jackson nih, Konghucu itu apa dimaksud dengan agama Konghucu? Konghucu itu sering disebut sebagai Konfusianisme. Itu adalah sebuah tradisi agama dan filsafat yang berasal dari ajaran Kongfuji dan pengikut-pengikutnya.
Apakah makna dan tujuan sebagai umat Konghucu? Makna dan tujuannya itu dalam hidup ya dapat berakar pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika yang diajarkan oleh Konfusius ataupun Konghucu. Ini termasuk mencapai kesempurnaan moral, membangun hubungan yang harmonis, kepemimpinan moral, penghargaan terhadap tradisi. Oke. Menurut Jackson nih, contoh-contoh manusia dianggap beragama Konghucu itu seperti apa? Lebih ke suatu filsafat hidup dan etika daripada agama dalam arti tradisional yang melibatkan keyakinan dalam dewa-dewi atau ritual keagamaan. Oke. Menurut Jackson ini apa makna yang tujuan diajarkan oleh agama Konghucu? Menurut saya itu nilai-nilai dan etika ke dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk hubungan keluarga, pendidikan, dan tindakan sosial. Oke, sekian wawancara ini. Terima kasih telah boleh mewawancari. Perkenalkan, nama Wak. Nama saya Gimin, alamat saya Desa Lodendang, Pasar 12. Nah, Wak beragama Islam. agama saya agama Islam. Oke. Menurut Wak, apa yang dimaksud dengan agama Islam? Agama Islam ini banyak yang dipahami. Satu, di dunia ini nggak boleh syirik, nggak boleh sombong, nggak boleh angku. Menurut Wak, makna dan tujuan dari sebagai umat Islam? Itu semua kita mengikuti ajaran Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita ajaran Nabi dari dulu, waktu kita apapun udah diajari Nabi. Umat Islam ini. Kedua, soal makanan, ya, anjing, babi, mungsang, kucing, semua itu diharamkan. Selain lembu, kambing, ayam. Menurut Wak nih, contoh manusia dianggap sebagai beragama Islam itu seperti apa? Contoh yang beradab Dianggap sebagai Muslim. Dianggap Muslim. Loh, kita kan sholat di masjid. Sholat di masjid itu memang orang Islam. Nggak ada orang Kristen di masjid, itu di gereja. Betul. Nah, orang Kristen di gereja. Gereja itu berapa macam? Gereja itu bukan satu macam, dua macam. Kalau masjid itu satu macam, cuman lain namanya. Ya udah. Ada Ikhlas, ada Al-Zahra, ada nama-namanya macam-macam lah. Gereja pun gitu juga. Ada pakaiannya enggak, Wak? Hah? Ada pakaian khusus enggak untuk agama Islam? Itu kalau soal pakaian itu kita terus terang aja, soal pakaian kita mau pakai pakaian ini jubah putih, pakai sarung, pakai peci, pakai baju apa, pakai. Yang penting kita sah doa itu. Yang penting doanya orang Islam tuh, doa kita Islam sholat menghadap kiblat. Menghadap itulah tadi Sallallahu Alaihi Wasallam Tuhan kita. Tiada Tuhan selain Allah. Ini orang Islam. Betul. Menurut Wak nih, apa makna dan tujuan diajarkan agama Islam untuk Wak pegangi? Kalau kita orang Islam gitu, ini di dunia ya. Apa yang Wak pegangi dan kita pegang itu di agama Islam itulah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Yang kita pegang ajarannya macam mana? Suruh sholat, suruh ibadah, suruh nggak boleh sirik, dengki, sombong, itu nggak boleh. Kalau agama Islam, walaupun kita ada orang impak itu minta impak untuk masjid, kita sedekahkan. Walaupun nggak seberapa kita sedekah. Alhamdulillah rezeki kita didoakan bertambah. Makasih Wak, aku boleh wawancari Wak ya.